Hari ini akan mengadakan penutupan acara September Defect atau ASO di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Anak perempuan 13 tahun, riwayat terdiagnosa tahun 2009 dengan keluhan mudah lelah dan sesak ketika beraktivitas berat. EKG, sinusitum, TEE, ASD. ASD sekundum, kemudian itu nanti sebelum tindakan kita akan melakukan TEE. Kita sekarang mulai time out tuh. Amin. Ya, sebelum kita melakukan ASO, kita TE dulu. Maksudnya adalah supaya kita melihat bagaimana dengan rim-rimnya, apakah cukup apa tidak. Ya, kita lihat ini pada apical four chamber tampak adanya flow ya dari kiri ke kanan. Kemudian dari short axis kita lihat rimnya posterior cukup, namun anteriornya sepertinya gundul ya, gitu. Ini adalah pandangan bikaval dengan TEE, kelihatannya cukup semua rim IVC dan SVC. Nah, kita ukur ya, jadi itu bisa dilihat cukup IAS-nya 4 ya, 4. Kemudian ini juga kita lihat ya, ini cukup ya, cuman rim aortanya pendek ya. Ini adalah rim IVC dan SVC-nya. Saya rasa cukup ya, cukup baik, cukup memenuhi syarat. Nah, ini kalau kita lihat dari gambaran TEE-nya kita lihat ya, kita bisa lihat di sini bahwa ASD-nya itu cukup besar ya, sampai akunya kelihatan. Sekarang kita akan mulai dengan pertama adalah kita akan puncture. Ya, kita puncture menggunakan sheet 6 vein. Ya. 6 vein kita puncture. Biasanya kita puncture vena dulu. Vena karena ini pasien belum pernah dilakukan angiografi ya, belum diukur semuanya, kita jadi memeriksa hemodinamik. Kita lihat ya, kita lagi puncture vena pulmonalis. Ya, mudah-mudahan ini mudah ya. Nah ini baru mulai. Tadi diberikan lidocain ya supaya ini. Nah ini puncture kelihatan. Nah ini yang netes itu, oh ini kena aortanya dulu. Ya, kita puncture kena aortanya dulu. Berikutnya kita mencari yang vena. Ya. Iya, ya, agak sedikit susah ya, tapi udah masuk nih venanya ya. Gitu. Nah, ini kita masukkan wire. Ya, wire kita masukkan supaya jangan salah masuk ya. Jadi untuk jantung sebelah kanan dengan venanya, jantung sebelah kiri dengan arterinya, maksudnya arteri. Ya, kita masukkan kateter. Nah, ini kateter kita udah ini wire kita masukkan dulu, itu masuk ke dalam PV kiri atas ya. Setelah itu kita menyiapkan untuk introducernya, kit untuk ASO. Ya, ini kita mau wire-nya dulu di ini. Kita bisa lihat nih, ya, disiapkan semuanya ini. Nah, itu kita lihat ya. Nah, kita lihat. Ini yang kita pakai adalah Ampasar punya Abbott
ya, punya Embed ASO. ASO nomor 24 ya. Kita nanti pakai device ASO 24 karena tadi itunya sekitar 19, berapa lah ya. Jadi kita anggap aja 20, kita tambah 4 ya supaya lebih amannya. Dan karena ini rimnya kan juga rim aortanya gundul ya. Jadi kita pakai apa? ASO, device ASO nomor 24 ya, dari Embed tadi ya. Itu. Nah, ini ya. Kalau kita perhatikan, ini adalah device-nya yang akan kita apa? Di kabel ya, kita tautkan di kabel. Nah, ini ya, ini kita lihat. Kemudian supaya tidak ada udara, kita mesti melakukan ini di dalam air ya. Ini bahaya ya kalau ada udara karena ini alatnya besar, jadi diusahakan jangan sampai ada udara di dalam delivery maupun di dalam device-nya. Gitu. Nah, ini kita akan flash ya, di flash. Dan ini penting ya, ini adalah tahap yang paling penting juga ya, agar supaya tidak ada udara terjebak di dalam delivery sama di dalam alatnya sendiri. Kita lihat ya. Nah, ini ya, kita akan ya, kita lihat ya, jangan sampai ada udara. Jadi mesti berhati-hati. Ya. Iya. Ya, setelah itu kita masukkan delivery seat ke dalam LA, kemudian di left pulmonary yang kiri atas ya. Ini kita masukkan. Jadi kita sebetulnya teknik ini tuh ada beberapa cara ya. Pertama adalah karena memang terlihat ada rimnya apa enggak ya, apakah ada rimnya. Kalau nggak ada, rim yang mana? Kok cukup semua mungkin cara biasa. Nah, kita di sini adalah karena rim aortanya itu gundul, makanya kita cari cara mungkin di left upper pulmonary vein. Kita coba dulu di situ. Nanti kalau gagal kita ke right upper pulmonary cara dengan membuka di right upper pulmonary vein. Nah, kita lihat ini ya, kita lihat ini sudah di PV kiri atas ya, ini di PV kiri atas, kemudian kita buka ya, pelan-pelan ya, kita buka. Itu sebelah, jadi ada dua gambar ini ya, satu dengan CAT, yang satunya dengan echo ya. Di sini memang penting ya, kita lihat echo penting ya, karena kalau dengan kateter jantung kayaknya agak susah ya, jadi ini gunakan. Nah, ini ya, kalau lihat di gambar di satunya di echo itu kayaknya akan lepas ya ke kanan ya, karena dia melewati ASD. Nah, kita coba betul enggak ya. Nah, ternyata memang kesulitan ya. Sekarang kita ganti teknik ya. Tekniknya kita adalah kita akan deploy yang sisi kiri di upper pulmonary vein yang kanan. Nah, ini kita udah deploy ya. Nah, nanti kita bisa lihat sambil melihat ini, mungkin sambil melihat tiketnya di TEE-nya ya. Nanti kita lihat. Nah, ini ditarik dulu sampai sampai ke bawah, yang kanan dibuka ya, kemudian kita lihat. Nah, kita lihat dua-duanya itu nggak bisa tuh. Nah, sebelah. Nah, ini ya. Ini sudah dilepas. Tadi yang nyantel di upper pulmonary vein. Nah, sekarang kita lihat di gambar TEE-nya ya, itu kelihatan baik sekali. Jadi rimnya itu yang itu kejepit ya. Jadi itu posisinya juga baik ya, posisi posisi ini ya. Nah, ini gambaran pada posisi 45 caudal 30. Nah, ini ya, ini dengan posisi dengan TEE ya. TEE
short axis ya, kelihatan itu. Jadi sepertinya ngangkangi tadi ya, ngangkangi. Nah ini juga dari bikaval. Nah ini kita lihat gambaran yang ini. Kita lagi wiggle ya, artinya di wiggle itu di atas bawah ya, apakah itu sudah masuk belum? Nah kalau sudah masuk baru kita rilis. Nah setelah kita rilis kita pastikan dengan pemeriksaan ekokardiografi. Nah ini saya double ya, main dua ya, main TEE juga operator pada ASO ya. Nih kita lihat di sini ya, posisinya baik sekali. Jadi kedua ini ya udah menjepit ya, disknya, kedua disk kanan kiri menjepit septumnya, itu kelihatan ya, tidak ada regurgitasi mitral maupun tricuspid ya. Nah ini digoyang-goyang ya, digoyang-goyang apakah kuat apa enggak gitu ya. Kemudian ya, nah ini kita mesti harus ini ya, kita lihat. Nah ini pada pandangan ini kembali lagi ke first chamber ya. Nah itu ya, kita lihat ya, sepertinya baik ya. Nah itu kelihatan bagus banget ya, menjepit ya. Jadi diharapkan kalau kuat itu tidak akan lepas ya, tidak akan emboli ya gitu. Nah itu pada short axis ini. Nah ini pada bikaval ya. Nah kita memang pada saat melakukan TE kita ngambil beberapa posisi ya. Nah ini adalah tim kita ya, ada yang dari Abbott tuh si Rizal ya. Saya rasa gitu, sama siang ya. Semoga ini bermanfaat pada PCU di Malang. Ya, salam kita untuk dokter-dokter di seluruh Indonesia. Selamat siang.